Perspektif kritis dalam hubungan internasional. Review terhadap perkembangan berbagai perspektif kritis dalam perkembangan ilmu hubungan internasional. Ilmu hubungan internasional muncul dipengaruhi dan dilatar belakangi oleh berbagai permasalahan global, dan akhirnya akan muncul dan terciptalah suatu teori untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Teori-teori yang muncul tercipta dari berbagai pemikiran para ahli hubungan internasional yang pada akhirnya akan melahirkan perspektif tentang apa sebenarnya hubungan internasional. Dalam perspektif hubungan internasional terdapat suatu masa yang turut mempengaruhi perkembangan perspektif teori kritis hubungan internasional melalui asumsi dan konsep dasar Marxisme, Mazhab Frankfurt, postmodernisme, poststrukturalisme, postkolonialisme, konstruktivisme, feminisme, dan green theory. Marxisme. Pemikiran Karl Marx yang dianggap tabu tetap dapat diperlukan dan dianggap sebagai konsep yang penting sebagai sebuah teori sosial dari era kolonialisasi sampai saat ini. Terjadinya masyarakat borjuis erat hubungannya dengan kapitalisme yang pada hakikat masyarakat borjuis adalah uang. Dalam sistem kapitalis, profit mendorong produksi dan mendominasi tenaga kerja. Kelas pekerja ditindas oleh kelas yang lebih berkuasa yang mendapatkan untung dari profit kaum kapitalis. Oleh karena masyarakat kapitalis berdasarkan hak milik pribadi atas alat-alat produksi, emansipasi menurut Marx hanya dapat dicapai kalau hak milik pribadi itu dihapus, dan itu bisa dilakukan lewat revolusi kaum proletar. Postmodernisme, perpecahan antara modernitas dan proyek pencerahan dari era kolonialisasi sampai saat ini. Postmodernisme muncul pada akhir masyarakat industri dan munculnya zaman informasi. Produksi barang-barang dianggap postmodernisme sebagai jalan untuk memproduksi dan memanipulasi pengetahuan. Dimulai pada tahun 1970-an menolak elitisme, puritanisme, dan sterilisias rasional karena pluralisme, relativitas, kebaruan, novelty, dan kontradiksi. Tokoh-tokohnya Jean-François Lyotard. Postkolonialisme. Semua kebudayaan dipengaruhi oleh proses kekaisaran dari era kolonialisasi sampai saat ini. Penjajahan menciptakan stereotip pada populasi kelas tertentu dan wama kulit tertentu. Para teoretikus postkolonial mengkaji isu-isu sebagaimana yang kajian budaya dan kritik, ras, kelas, dan gender, dan seksualitas, tetapi semua disituasikan dalam susunan geopolitik dari hubungan negara-negara serta sejarah antar negara mereka. Konstruktivisme. Paham tentang merekayasa dan membangun ulang suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia secara umum dari era kolonialisasi sampai saat ini. Feminisme. Tidak sekedar menawarkan kajian gender. Feminis berusaha menawarkan teori-teori yang memusatkan pada pengalaman perempuan dan untuk membicarakan kategori-kategori gender dan sosial lainnya, termasuk ras, etnis, kelas, dan seksualitas dari era kolonialisasi sampai saat ini. Kajian feminis dalam komunikasi, misalnya bagaimana praktik komunikasi berfungsi menyebarkan ideologi gender yang dimediasi oleh wacana. Green theory. Perspektif yang mengkritik pandangan tradisional mengenai isu lingkungan. Perspektif ini ada untuk memberitahukan bahwa semua perbuatan manusia atau negara-negara sangat berdampak terhadap lingkungan. Dan dalam perspektif ini menunjukkan peran penting dari aktor non-negara seperti organisasi-organisasi. Dan perlu diketahui bahwa perdebatan dalam perspektif ini masih terjadi hingga saat ini. Teori Mazhab Frankfurt. Totalitas gagasan bahwa pemahaman apapun tentang masyarakat harus mencakup dalam keseluruhan dunia objektif dan subjektif karakteristik untuk jangka waktu tertentu. Totalitas melingkupi segalanya, tidak memiliki batas. Pemahaman tentang totalitas ini harus menjadi pemahaman tentang unsur-unsurnya ketika keseluruhan itu mendominasi bagian-bagian dalam seluruh cakupannya. Kesadaran, kekuatan yang secara ultim menciptakan dan menopang dunia sosial. Kesadaran dibangun secara internal tetapi dipengaruhi oleh bentuk-bentuk yang diasumsikan lewat proses objektifikasi dan dialektika antara dunia objektif dan subjektif. Keterasingan, keadaan di mana, dalam totalitas tertentu,
keterjepitan kognitif muncul di antara kesadaran seseorang dan dunia sosial objektif, maka orang tersebut melihat apa hal esensial dari pencipta. Kesadarannya sendiri dalam kekerasan, dominasi, realitas eksternal. Keterjepitan ini adalah keterjepitan yang disebabkan alienasi, yang mencerabut seseorang dari dirinya yang sejati dan menghambete pemenuhan potensialitas dirinya sebagai manusia. Kritik dalam kritik mereka tentang masyarakat kontemporer, teori kritis memfokuskan diri pada bentuk dan sumber-sumber keterasiangan yang mereka lihat sebagai penghamba. Kemungkinan pemenuhan kemanusiaan sejati beragam perangkat perspektif ini mendekatinya dengan jalan yang berbeda, pada beragam tingkat generalisasi. Teori kritis bisa dianggap sama dengan paradigma konstruktivisme tetapi lebih tepat disebut ideologically oriented inquiry, yaitu suatu wacana atau cara pandang terhadap realitas yang mempunyai orientasi ideologis terhadap paham tertentu. Dengan 3 alasan sebagai: 1. Teori kritis meyakini jika ilmu pengetahuan dikonstruksi atas dasar kepentingan manusia. 2. Penelitian dibuat sangat bergantung pada nilai-nilai peneliti atau subjek. Dan 3. Standar penilaian ilmiah bukan ditentukan prinsip verifikasi atau falsifikasi, tetapi pada konteks sosial historis dan kerangka pemikiran yang digunakan oleh peneliti atau subjek. Secara metodologis, perspektif kritis mengajukan metode dialog dengan transformasi untuk menemukan kebenaran realitas yang hakiki. Secara epistemologis, hubungan antara pengamat dan realitas yang menjadi objek merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena itu, aliran ini lebih menekankan pada konsep subjektivitas dalam menemukan suatu ilmu pengetahuan. Karena nilai-nilai yang dianut oleh subjek atau pengamat turut serta dalam menentukan kebenaran tentang suatu hal.